Halo, selamat pagi. Apa kabar? Ibu berharap kita tetap dalam keadaan sehat dan baik. Bertemu kembali di video pembelajaran kita. Ibu berharap kamu tetap semangat dan tetap mau melihat atau memperhatikan serta memahami satu video pembelajaran kita. Ibu mulai saja ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang perbuatan baik dan buruk. Nah, materi kita hari ini tentang kisah Yakub. Siapa itu Yakub? Mari kita lihat bersama tayangannya ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang perbuatan baik dan buruk. Nah, materi kita hari ini tentang kisah Yakub. Siapa itu Yakub? Mari kita lihat bersama tayangannya ya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau,
diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepada. Esau pernah berjanji kepada Yakub akan menyerahkan haknya sebagai anak sulung saat ia kelaparan dan meminta makanan Yakub. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa Yakub bukanlah penipu. Ia meminta agar Esau menepati janjinya karena telah berjanji akan memberikan hak sulungnya kepada Yakub. Yakub tahu bahwa Tuhan Allah pernah berjanji kepada Abraham kakeknya. Yakub sangat yakin Allah akan menepati janjinya kepada sang kakek. Maka dengan sekuat tenaga ia berusaha mendapatkan berkat itu. Ia hanya ingin mewarisi janji Tuhan Allah kepada leluhurnya. Bagi Yakub itu adalah hal paling berharga yang layak diperebutkan. Berkat adalah anugerah. Biasanya berupa segala sesuatu yang mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan, kenikmatan bagi banyak orang. Berkat tidak hanya berupa hadiah, uang, barang, makanan, tetapi juga bisa berupa petuah, ajaran, perbuatan yang baik yang diwariskan oleh orang tua, guru, atau sosok-sosok yang bijak di sekitar kita. Karena itu, seperti halnya dilakukan oleh Yakub, hendaknya petuah, ajaran, perbuatan baik itu juga dihidupi, diperjuangkan, dan dibagikan kepada sesama agar semakin banyak orang yang menerima berkat serupa. Berkat dalam rupa hadiah, uang, barang, makanan lebih mudah dipahami. Namun berkat yang berupa petuah, ajaran, keyakinan, perbuatan baik, atau pengetahuan tidak mudah dipahami. Yakub mampu memahami itu. Ia tidak memilih harta benda, tanah, sapi, onta, atau domba-domba ayahnya sebagai warisan. Karena iman dan keyakinannya kepada Tuhan, ia hanya memilih janji Tuhan kepada keluarganya. Ia ingin menjadi saluran berkat Tuhan untuk mewujudkan janjinya. Dengan demikian, Yakub berharap dirinya dan keturunannya nanti akan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat berarti mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan, kenikmatan bagi orang banyak. Dalam karya Tuhan, menjadi berkat berarti menjadi jalan keselamatan.